Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله بالهدى ودين الحق وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum, kita membahas hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-11. Hadis 11 kan sekarang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. Kata Rasul, kata Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sibti Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanati, dan kesayangan beliau, radhiyallahu anhu. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragukan pada yang tidak kamu ragukan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan berkata Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih. Di dalam hadis ini yang pertama, barakallahu fikum, diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulillah, cucu. Sibti itu artinya cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki di dalam bahasa Arab hafid. Cucu anak dari laki-laki dinamakan hafid, bukan hafidun, hafid. Orang Arab nggak ada yang ngomong hafidun. Makanya kadang-kadang kita ini belajar bahasa Arab disalah-salahkan. Masjid, masjidun, itu salah. Masjid itu udah bahasa Arab, jangan disalahkan lagi. Ngajarin anak-anak kecil kadang begitu. Kitab, kitabun, loh, sudah benar bahasa Arab malah disalahkan. Antum kalau belajar bahasa Arab, kalau di kalangan orang Arab, hadza kitabun, itu mereka nggak paham. Mereka belajar kitab, al-kitab, masjid, al-masjid, masjid, al-masjid.
Nah, ini kadang-kadang kita belajar bahasa Arab tetapi logatnya logat Indonesia. Jadi sudah benar bahasa Arab justru disalahkan. Masjid, masjidun, itu malah salah, Mas. Yang benar itu masjid, sudah masjid itu sudah bahasa Arab. Bahasa Arabnya masjid. Kalau mau dikasih al, kasih al masjid. Kita itu udah bahasa Arab. Kalau kamu ngajarin kitabun, itu malah salah. Jadi ceritanya ngajarin bahasa Arab tapi malah salah. Sudah benar bahasa Arab disalahkan, diajarkan kepada anak-anak. Nah, kitab itu sendiri kan sudah bahasa Arab. Kitab, zalikal kitabu la raiba fihi. Man bana lillahi masjid. Masjid itu udah bahasa Arab. Apa tadi ya? Sibti, cucu dari apa tadi? Cucu dari anak perempuan, Sibtu Rasulillah. Kalau cucu dari anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Hafid. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu syabihun bi la syabihan bika ya Ali." Ketika lahir kata Rasulullah, cucuku ini lebih mirip kepada saya wahai Ali dan tidak mirip kamu. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih utama, pada hakikatnya lebih utama daripada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Mana yang kakak, Al-Hasan atau Al-Husain ya ikhwan? Mereka bersaudara. Al-Hasan apa Al-Husain yang kakak? Al-Hasan, Husain adiknya. Hasan Husain. Nah, dan yang lebih afdal di antara mereka berdua adalah Al-Hasan, sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, "Inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allah ala yadayhi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku ini adalah sayyid, akan menjadi sayyid, siada, tuan, dan Allah akan mendamaikan di tangannya dua kelompok muslim besar yang bertikai. Dan ini terwujud, barakallahu fikum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa anakku ini akan menjadi sayyid dan akan mendamaikan dua kelompok muslim besar yang bertikai. Ini terwujud setelah ayahnya meninggal radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh, ditikam oleh siapa? Siapa? Abu apa Ibnu? Abu apa Ibnu? Ibnu Muljam ya. Ibnu Muljam, Khawarij. Kemudian setelah beliau radhiyallahu anhu meninggal, Ahlul Iraq membaiat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, menggantikan posisi ayahnya. Kemudian setelah dibaiat, didesak oleh Ahlul Iraq untuk ke Syam, perang melawan pasukan Muawiyah di Siffin, sebagaimana yang selama ini sudah berjalan selama 6 tahun perang saudara di Siffin selama Ali bin Abi Thalib meninggal. Di tengah jalan beliau diingatkan kemudian oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium hidung ini ketika Anda masih kecil, dan beliau mengatakan bahwa
akan menjadi sayyid dan Allah akan mendamaikan di tangannya kedua kelompok muslim yang bertikai. Sesampainya di Syam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa saya datang bukan untuk perang, saya datang untuk menyerahkan tangan saya kepada tangan Anda, saya datang untuk menyerahkan khilafah kepemimpinan kepada Anda. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pun menyambut gembira tawaran Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga terciptalah perdamaian, terciptalah yang dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Terbentuklah daulah atau negara Islamiyah di bawah satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan Al-Umawi radhiyallahu anhuma, yang terkenal dengan Bani Umayyah, daulah Bani Umayyah. Terkenal tahun itu dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Kemudian kaum muslimin pulang ke Irak. Tentunya yang namanya kebaikan itu tidak semua orang ridho dengan kebaikan. Banyak juga yang berundel. Orang yang berpenyakit hatinya banyak juga yang berundel, yang tidak terima dengan sikapnya siapa? Al-Hasan bin Ali. Mereka tidak terima. Makanya barakallahu fikum, ini salah satu sebab kenapa orang-orang Syiah lebih condong, lebih mengkultuskan Al-Husain bin Ali dibanding Al-Hasan, karena di dalam pemahaman mereka salah satu dosanya Al-Hasan adalah ini, menyerahkan apa? Khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu sekilas biografi sahabat hadis yang kita baca, yaitu siapa tadi? Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kekasihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Beliau sallallahu anhu mengatakan, hafidtu min Rasulillah, saya menghafal dari Rasulullah. Karena ilmu itu adalah hafalan. Ilmu barakallahu fikum adalah hafalan. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada antum ya ikhwan, ilmu ini sampai kepada kita pertama kali lewat hafalan atau lewat tulisan? Lewat hafalan atau lewat tulisan? Hafalan kan? Nah, makanya ilmu itu memang perlu hafal. Cuman kita ini kebanyakan alasannya apa? Kalau suruh menghafal alasannya sudah tua. Alasannya sudah tua. Tapi kalau sudah kumpul bicara menikah lagi, mudah semuanya. Itu penyakit. Kalau udah kumpul kayak muda semua, tapi kalau udah bicara hafalan udah tua. Jangan gitu dong. Ilmu ini sampai kepada kita lewat hafalan pertama. Rasulullah SAW menghafal, para sahabat menghafal. Al-Quran mulai dibukukan di zaman siapa? Mulai dibukukan dalam arti mulai disebarkan dalam bentuk tulisan di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebenarnya mulai pembukuan itu, ide pembukuan itu dari zaman Abu Bakar. Dari zaman Abu Bakar kemudian dilanjutkan oleh Umar, tapi masih disimpan oleh Umar bin Khattab di Hafsah, di rumahnya Hafsah radhiyallahu anha, sampai kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu barulah diambil oleh Utsman, kemudian dibukukan, dipanggil para qurra, disatukan, mereka bukukan, kemudian dijadikan sebagai standar apa? Mushaf Utsmani. Jadi ilmu ini menyebar dan sampai kepada kita berawal dari hafalan. Dan luar biasa hafalannya orang zaman dahulu. Kalah hardis, kalah rekaman ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
saya tidak pernah mendengarkan satupun hadis dari Rasulullah SAW kecuali saya hafal sekali baca. Saya hafal sekali baca. Dan saya sudah hafal, nggak pernah lupa. Ya subhanallah. Sementara ini rekaman aplikasi aja kadang-kadang hapus. Udah direkam, begitu lagi ngerekam kuotanya habis, hilang. Ini Abu Hurairah nggak ada kuota habis, nggak ada ini semuanya hadis. Jadi ilmu ini sampai kepada kita lewat hafalan. Hadis mulai dibukukan kapan? Di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu melihat banyaknya orang-orang yang so'alim yang memalsukan hadis, banyaknya orang-orang yang muta'alimin yang sok pintar menyampaikan hadis-hadis dhaif, maka kekhawatiran beliau akan tercampur hadis yang sahih dengan hadis palsu. Karena kekhawatiran itu, beliau radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis, untuk membukukan hadis, dan kemudian setelah itu bermunculan para imam, para ulama. Jadi sekali lagi awal daripada ilmu ini adalah apa? Hafalan, menghafal. Sehingga sewaktu-waktu dengan hafalan itu barakallahu fikum, kalau kita diminta tanpa ada persiapan pun bisa. Kenapa? Hadisnya, ilmunya di hafalan. Tapi kalau nggak ada hafalan, sewaktu-waktu kita diminta khutbah apa? Handphonenya ketinggalan, kitabnya ketinggalan. Itulah pentingnya hafalan. Makanya di dalam matan Ar-Rahabiyah Ilmul Faraid, fahfadh fa kullu hafidhin imam. Kata beliau, maka hafallah ilmu itu karena setiap orang yang menghafal ilmu dia akan menjadi imam. Dia akan menjadi imam. Beliau mengatakan, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang sedikit riwayatnya, karena beliau meninggal umurnya, Rasulullah meninggal umur beliau belum genap 18 tahun, masih tergolong muda, sehingga beliau hadisnya sedikit. Wallahu a'lam, saya nggak sempat baca sejarahnya beliau kemudian punya anak siapa setelahnya. Yang jelas beliau meninggal di Madinah. Al-Husain bin Ali meninggalnya di mana? Terbunuh di Karbala di Irak. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal bukan di Madinah, di Irak. Sama Al-Husain juga seperti itu. Tapi entah kenapa keturunannya kok lebih banyak di Indonesia. Kadang-kadang mikir kenapa kok keturunannya banyak di Indonesia, padahal mereka meninggalnya di sana semua. Beliau mengatakan, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan, da' ay utruk, dari fi'il madhi wada'a. Wada'a yada'u, da', tinggalkanlah. Fi'il amr, berarti fi'il amr ini da', fi'il amr mabni ala sukun. Da', tinggalkanlah ma yaribuk, semua yang meragukan kamu, atau ma yuribuk, namun lebih fasih adalah yaribuk. Da' ma yaribuk, tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan, ila ma la yaribuk, dan kerjakan sesuatu yang tidak kamu ragukan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, termasuk min qawaidid din, termasuk kaidah dalam agama kita. Da' ma yaribuk,
tinggalkan yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukan dalam urusan din maupun dunia. Perhatikan ini kaidah ya kawan. Ini kaidah, ini pegang ini kaidah. Jadi kaidah itu adalah apa? Kaidah itu ibarat barakallahu fikum, kesimpulan dari sekian banyak dalil yang memunculkan sebuah hukum, yang memunculkan sekian banyak hukum. Jadi perhatikan hadisnya, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kadang-kadang ikhwan nanya, Ustaz, bagaimana kalau ada hadiah dari hari ini, dari perayaan ini, dari itu? Ustaz mengatakan boleh, tapi kamu rasakan hatimu gak tenang, tinggalkan. Jangan berpatokan dengan apa namanya pertanyaan jawaban Ustaz, jangan. Da' ma yaribuk. Saya tanya kepada Ustaz ini, katanya boleh, halal, gak ada masalah, saya terima, gak ada masalah, saya order, gak ada masalah. Tapi kok rasanya hati saya gak tenang. Jangan-jangan ini syubhat, jangan-jangan ini haram, tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu. Dan ini sama dengan makna hadis yang sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram ada yang syubhat, meragukan. Lalu apa sikapnya? Kalau kamu meragu, kalau hatinya kamu tidak tenang, maka apa kaidahnya? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Siapa yang sudah hafal hadisnya? Tidak ada satu baris. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Satu kalimat ini. Da' ma yaribuk, tinggalkan yang kamu ragukan dan kerjakan yang kamu yakini. Dan ini sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan, kaidah yang sangat luas. Kaidah yang sangat luas. Jadi artinya kita belajar, kita ta'lim, itu untuk beramal. Itu untuk beramal. Belajar kita ini barakallahu fikum untuk beramal. Kalau kita belajar untuk berdebat, paling enak belajar apa? Mazhab. Untuk membingungkan orang. Kalau kita mau belajar untuk berdebat, belajar mazhab aja, bingung. Nanti akhirnya mesti pertanyaan mazhab ini, orang yang dengar. Habis itu sholat malam pakai mazhab apa ini? Tapi coba kalau kamu pakai mazhab Al-Quran, pakai mazhab As-Sunnah, barakallahu fikum, belajar untuk beramal, bukan untuk berdebat. Selesai. Dan ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jangan kamu ini hatinya dalam keraguan. Makanya kadang-kadang aneh, sebagian ikhwan kita ta'lim, habis ta'lim malah bingung, malah ragu. Lah tadi Ustaz menjelaskan mazhab ini, mazhab itu, terus saya mau ikut mazhab yang mana ya? Terserah antum ya, mau ikut mazhab apa. Yang jelas kalau saya ikut pendapat mazhab ini, sopir ninggalin penumpang, itu kan namanya sopir ninggalin penumpang. Setelah menjelaskan mazhab ini, mazhab Hambali, kita menjelaskan mazhab ini, terserah antum mau pilih mazhab yang mana. Adapun saya yang jelas saya lebih condong pada pendapat ini, mazhab ini. Itu namanya sopir ninggalin penumpang. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik travel, ada yang naik gojek, ada yang naik penumpangnya. Bingung akhirnya. Jangan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Antum ta'alim barakallahu fikum untuk bisa beribadah lebih tenang. Untuk bisa beribadah lebih tenang. Orang pulang barakallahu fikum dalam keadaan hatinya tenang, alhamdulillah tadi saya dapat nasihat, saya akan lebih tingkatkan lagi bacaan Quran saya akan lebih tingkatkan lagi bacaan salat malam saya akan lebih tingkatkan lagi ibadah saya.
saya akan lebih perbaiki lagi hati saya. Nah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini begitu indah. Kata Allah Azza wa Jalla, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, rugi semuanya. Illa alladziina aamanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal saleh, nasihat menasihati pada kesabaran dan kebaikan. Inilah orang yang tidak akan merugi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari surat ini, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lakafatsu." Kalau seandainya orang mentadabburi surat ini cukup. Itu yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dan itu yang sahih kata para ulama yang ada di dalam usul tsalatsa, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surata lakafatsum." Itu ada sedikit kesalahan. Itu yang ada di dalam kitab usul tsalatsa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Lau tadabbaran nas, kalau orang tadabbur surat ini cukup. Apa kata Imam Al-Qayyim? Anda ingin selamat dari kerugian, Anda tidak ingin tergolong orang-orang yang merugi, terapkan 3 ini. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama, fokus terlebih dahulu benahi hatimu. Iman itu kontrol, pusat kontrolnya, pusat remote-nya di mana? Di hati kan? At-tasdiq. Jadi proses pertama kalau Anda ingin selamat dari kerugian, yang pertama adalah prosesnya kamu bersihkan hatimu terlebih dahulu. Jernihkan hatimu terlebih dahulu. Apa ini tujuan kamu dakwah? Mencari pengikut? Apa ini tujuan Anda ta'lim ini? Mau ingin berdebat, mau ingin jadi ustaz, mau ingin jadi terkenal, mau ingin jadi YouTuber, mau mencari follower yang terbanyak? Bersihkan hatimu dulu. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat beliau sebagai nabi, terlebih dahulu apa yang dibersihkan? Hatinya dibelah. Ketika masih dalam tahap asuhan Halimah Sa'diyah, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan. Terjadi kedua kali sebelum apa? Sebelum Isra dan Mi'raj. Sebelum Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau kemudian kembali dibedah hatinya, dibedah perutnya, diambil, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, dikeluarkan semua kotoran, kemudian Isra dan Mi'raj. Maka proses pertama seorang mukmin, kata Imam Al-Qayyim, kalau mau ingin mencari selamat dari kerugian, yang pertama adalah proses pembersihan apa? Hati terlebih dahulu. Nah, sama juga mobil kan, senang punya mobil, mereknya luar biasa, bodi luar biasa, cat kinclong luar biasa. Ternyata baru dipakai udah nggak bisa jalan. Mesinnya mesin rongsok. Gimana coba? Jadi orang akhirnya apa? Begitu dia mogok di tengah jalan, padahal kelihatan dari luar mobil mewah, disimpangin mobil-mobil lama, Cherry, Hijet, diketawain. Kata dia, "Wah, ya Allah, mending beli mobil itu daripada yang ini," kata dia. Itu harganya 7 juta, ini 70 juta katanya. Coba lihat. Maka yang pertama kali adalah membersihkan hati, membenahi hati. Itu orang yang ingin selamat dari kerugian. Koreksi hati. Apa ini tujuan kita ta'lim? Apa tujuan kita dakwah? Apa kita ingin tenar, kita ingin terkenal, kita ingin turun nasional? Jangan. Yang kedua, setelah berhasil menyempurnakan hati, membersihkan hati, barulah kemudian apa? Wa 'amilus shalihat, barulah kemudian menyempurnakan anggota badan kita dengan praktek, dengan amal soleh.
Setelah hati kita bersih, baru kita praktekkan itu ilmu. Kita amalkan itu ilmu, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pelajari, kita amalkan. Apa yang kita pelajari, kita amalkan. Nah, makanya paling enak belajar itu, barakallahu fikum ya ikhwan, adalah belajar taklim yang bisa meningkatkan ibadah kita. Itu aja. Bukan yang membingungkan pikiran kita, saya mau ikut yang mana ini. Ada orang tanya, Ustaz, melihat kondisi Ustaz seperti ini saya jadi bingung, mau ikut yang mana ini Ustaz? Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena kamu selama ini selalu menjadi pengikutnya Ustaz. Itu salahnya kamu. Ikut taklimnya Ustaz, jangan ikut Ustaz, kamu akan sesat. Oh gitu ya? Iya. Ikut taklimnya Ustaz, jangan ikut Ustaz. Antum taklim sama saya, jangan ikuti saya. Kenapa kalian ngikutin saya yang saya baca hadis Rasulullah SAW? Kamu kalau seperti itu terus, ya bingung terus-terusan. Akhirnya ketika hatimu sudah tertambat kepada satu ustaz, maka kamu akan fanatik, buta dan tuli, sehingga dengan fanatiknya kamu itu terhalang ilmu untuk masuk kepada kamu. Kenapa? Kamu merasa seakan-akan selain ustaz yang kamu fanatik itu gak ada yang benar, gak ada yang baik, gak ada yang punya ilmu. Iya enggak? Iya. Ketika hatimu sudah terikat dengan seorang ustaz, maka kamu gak bakal dapat ilmu apapun. Kenapa? Setiap melihat, ini berbeda dengan ustaz saya, lihat, ini lebih alim ustaz saya, ini salah, kamu akan merugi. Maka kenapa kamu nanya seperti itu, mau ikut yang mana, mau ikut siapa? Kamu salah. Selama ini kamu selalu berpikiran ikut ustaz, salah. Kamu ikut taklimnya ustaz, jangan ikut ustaz. Selama ustaznya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustaz yang mengajak kepada sunnah, Al-Quran wal Sunnah ala fahmi salafil ummah, ikuti taklimnya, jangan ikuti ustaznya. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, man kana mubtadiyan falyattadi biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihimul fitnah. Kalau Anda mau mengikuti, mau meneladani, mau memfigurkan, mau kultuskan orang yang sudah meninggal, Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari mereka fitnah. Tidak aman dari mereka fitnah. Banyak ustaz yang kita figurkan di YouTube, kadang-kadang mohon maaf, para ibu-ibu terutama banyak sekali seringnya ibu-ibu ini kecewa. Kenapa? Mau figurkan ustaz. Saya figurnya ustaz ini, kenapa? Istrinya satu. Saya paling senang sama ustaz ini. Figurnya ibu-ibu udah, wah pokoknya kalau ceramah, masya Allah, pokoknya ibu-ibu paling senang. Kalau sudah datang taklim, bukannya datang taklim, datang motret. Kenapa? Ustaz figur saya. Begitu ustaznya poligami, hantaman begitu, aduh, siapa lagi figurnya ini? Hilang. Kayaknya begitu ketemu ustaznya, sekarang antum udah nggak jadi figur ibu-ibu lagi ustaz. Kalau senyum-senyum aja dia, udah nggak ada itu. Jadi yang sering kecewa itu, mohon maaf, ibu-ibu kan ya, memfigurkan ustaz, wah ini ustaz figur, ternyata bukan figur karena ilmunya, bukan karena figur karena sunnah, karena itu bukan. Kenapa? Karena istrinya satu. Jangan kecewa kalian seperti itu. Cara belajar ilmu yang benar, belajar ilmu yang benar, belajar sunnah yang benar. Setelah selesai menyempurnakan hati, apa? Sempurnakan anggota badan kita. Dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan amal saleh. Wa amilus salihat. Salat duha dijaga, salat malam dijaga, zikir pagi dijaga, banyak zikir, banyak salawat. Di mana keadaan nyopir sambil zikir, jangan nyopir sambil dadutan. Katanya kalau nggak ada dadutan tabrakan, biasakan nyetir murattal aja daripada dadutan. Wa amilus shalihat. Baru setelah kamu berhasil menyempurnakan hatimu, menyempurnakan amal, menyempurnakan badanmu dengan amal ibadah, menyempurnakan anggota tubuhmu dengan amal saleh, barulah berusaha menyempurnakan siapa? Menyempurnakan orang lain. Dengan apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mengajak orang pada kebenaran, mengajak orang pada kesabaran, itu artinya berusaha menyempurnakan siapa? Menyempurnakan orang lain.
itulah kesempurnaan. Orang yang ingin selamat dari kerugian, maka kata Imam Qayyim, tiga ini kata Imam Qayyim, tiga Allah terangkan dalam surat Al-Asr ini: menyempurnakan hati pertama, menyempurnakan badan dengan amal saleh, dan yang ketiga baru kemudian berpikir untuk menyempurnakan siapa? Orang lain. Nah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sesuatu yang meragukan, yang kita ragukan, tinggalkan. Enggak usah terbebani dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang datang terus bikin sesak. Ustaz, apa benar ada begini, apa begini? Untuk apa sih kalian bahas-bahas kayak gitu? Apa benar ternyata ada Syekhul Islam berkata begini? Apa benar Muhammad bin Abdul? Apa benar Imam Syafi'i begini? La ilaha illallah. Kalau kita ngikutin, kitanya ikut stres. Kitanya ikut stres. Tapi dialihkan. Untuk apa? Antum ini ta'lim maunya apa? Ta'limnya untuk beramal. Al-ilmu khasyatullah. Kata Imam Ibn Mas'ud, "Laisa al-ilmu bi kathratil hadits, wa innama al-ilmu bi kathratil khasyah." Ilmu itu bukan dengan banyak menghafal hadis. Itu hadis loh. Apalagi kalau mazhab. Kamu hafal hadis, kata beliau, al-ilmu laisa bi kathratil hadits. Ilmu itu bukan banyak menghafal hadis. Lalu apa ilmu? Al-ilmu bi kathratil khasyah. Ilmu itu adalah yang bisa menyebabkan kamu makin takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat, makin tekun ibadah. Itu baru namanya ilmu. Itu namanya ilmu yang sebenarnya. Barakallahu fikum ya Allah. Tinggalkan perdebatan, jalankan ibadah. Itu hadis yang kita baca, hadis Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hadis yang berikutnya yang ke-12. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Siapa nama Abu Hurairah ya ikhwan? Banyak namanya, ada 25 kalau tidak salah, 25 riwayat. Tapi yang paling banyak, yang paling terkenal siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Abdurrahman bin Sakhr. Ada zaman sekarang ditanya sahabat Rasulullah, kadang-kadang kalau anak-anak kita itu susah jawabnya. Tapi kalau ditanya pesepak bola, jago. Hurairah artinya apa ya kawan? Kucing kecil. Beliau meminta kepada Rasulullah, di antara permintaannya apa? Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya dan ibu saya dicintai oleh setiap mukmin. Agar saya dan ibu saya apa? Dicintai oleh setiap mukmin. Kenapa seperti itu? Itulah kaidahnya. Kaidahnya itu kita bagaimana supaya dicintai orang, bukan masalah kita mencintai dan membenci orang. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sahal bin Sa'ad, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan, kalau saya kerjakan Allah akan mencintai saya dan orang akan mencintai saya. Dalam istilah Arab apa? Laisal amru an tuhib wa innamal amru an tuhab. Kata Rasulullah, di dalam istilah Arab bukan perkara penting engkau berusaha cinta dan benci orang, tetapi yang lebih penting itu adalah engkau berusaha untuk dicintai orang, jangan sampai dibenci orang. Kalau masalah orang mengatakan saya nggak senang dengan dia, saya benci sama dia, saya nggak senang dengan ta'limnya dia, saya nggak senang, itu gampang. Orang gila juga banyak yang seperti itu. Tapi masalahnya dia senang gak sama kamu? Orang cinta gak sama kamu? Senang gak sama kamu? Itu pertanyaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan masalah saya gak senang dengan fulan, saya gak senang. Itu gampang, banyak yang seperti itu kan. Tapi masalahnya bukan masalah itu. Yang kita butuhkan ini orang senang gak sama kamu?
mencari ridha, berusaha untuk baik pada orang supaya orang senang, itu penting. Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani wa ummi ila qalbi kulli mu'min. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya aku dicintai dan ibu saya dicintai oleh setiap mukmin. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka sangat penting barakallahu fikum mencari apa? Simpati, mencari cinta kepada bagaimana orang supaya simpati dan senang dengan kita dan senang dengan dakwah. Itu penting. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Biasanya kalau kita di Yaman, ini pengalaman aja nih untuk ibu-ibu ya, atau antum yang biasa bawa anak ke ta'lim. Kalau kita di Yaman itu, kalau bawa anak ke ta'lim itu biasanya bawa buku, bawa pulpen. Itu kita di Yaman. Terus gimana? Anaknya suruh nulis di buku. Makanya kalau kita rasakan pendidikan Yaman itu luar biasa, masya Allah. Kita ngajak anak ini ta'lim, kita bawa pulpen, bawa buku. Begitu syekhnya mulai ta'lim, anak kita suruh nulis. Saya misalnya punya anak berapa, punya anak 3, 4, udah bawa buku 4, pulpen 4, semuanya. Begitu syekh mulai ta'lim, nulis. Apa yang ditulis? Quran. Tulis Quran. Nanti pulang diperiksa, kemudian kadang-kadang juga kalau nggak nulis Quran, begitu ada pertanyaan nulis hadis, atau pokoknya itulah hadis yang dibaca oleh syekh. Lain mau perkembangannya sampai di Indonesia sekarang lain. Jangankan di sini, di masjid saya aja juga susah menerapkan seperti itu. Saya kalau udah teringat waktu dia menangis, ingat itu emasnya luar biasa. Nggak ada itu waktu kita belajar anak-anak ribut, syekh itu nggak ada. Nulis semuanya depan orang tuanya, nulis. Nanti yang berprestasi dikasih hadiah, dipuji. Jadi ketika datang itu bawa itu. Bapaknya nyimak syekh, kita nyimak syekh, nerangkan, anak-anak suruh nulis Quran. Selesai pulang semuanya. Subhanallah. Itu barangkali di antara antum ada yang menerapkan itu bagus sekali untuk anak-anak. Karena yang namanya anak-anak itu jangan selalu mengatakan anak-anak ini bandel, susah diatur, bukan. Anak itu tergantung siapa? Tergantung orang tua. Bodohnya anak susah banget, bandel banget ini. Bukan, yang bandel orang tuanya. Anak itu tergantung orang tua kok. Anak itu tergantung orang tua. Coba aja, walaupun dia umur masih 5 tahun, 3 tahun, coba aja kamu praktekkan. Dikit-dikit. Kamu kemarin ikut ngapain? Mainan. Sekarang mau ikut lagi? Ikut. Gak boleh kalau cuma maunya mainan. Janjian dulu kalau mau ikut. Mau ngapain? Mau ta'lim. Ta'lim apa? Nulis. Boleh. Gak usah nulis dari awal sampai akhir, ya apa-apa. Begitu nanti udah terlatih, lama-kelamaan dia akan senang. Jadi di masjid, di majelis ta'lim, itu dia datang bukan karena untuk ketemu teman-temannya, bukan untuk bermain sama teman-temannya, tapi memang untuk ta'lim. Itu pengalamannya. Hadis yang kita baca, ya Allah, barakallahu fikum, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislamanmu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini hadis terutama bagi orang-orang yang suka kepo dengan urusan orang. Yang suka kepo dengan urusan rumah tangga orang,
yang suka kepo dengan urusan keluarga orang. Da'ma yaribuk, apa namanya? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Apa gunanya kamu kepoin rumah tangga orang? Apa gunanya kamu kepoin urusan keluarga orang? Enggak ada untungnya. Enggak ada untungnya kan? Mending kerja dapat untung. Dan ada untungnya. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum, orang yang suka kepo rumah tangga orang, urusan keluarga orang, justru pada akhirnya dia sendiri yang berpenyakit hatinya. Suami istri sudah akur kembali, dianya masih penyakitan hatinya. Begitu melihat suami istri sudah jalan satu mobil lagi, sudah boncengan lagi, dianya apa? Kemarin katanya udah mau pegatan. Kemarin katanya sudah gak cinta lagi. Kemarin katanya, lah rumah tangga orang baik kok kalau makan-makan kamu yang gila. Lama-kelamaan biasanya orang yang suka kepo urusan orang itu biasanya kena sendiri. Coba aja lihat. Coba aja lihat. Kasihan ya istrinya ya, kasihan ya suaminya ya. Cerita ke suami pula. Emang kenapa kata suaminya? Ternyata suaminya sama-sama keponya urusan orang. Emang kenapa? Kenapa? Tadi ada cerita apa? Kasihan lu, katanya begini begitu, kasihan lagi. Ya Allah, sampai kata suaminya, memang itu suaminya keterlaluan banget. Gimana itu orang? Taunya besok udah apa? Naik mobil bareng. Kata istri, kata suaminya, mah, itu bukannya iya. Lah katanya kata kamu kemarin habis perang dunia ketiga. Itu mereka, ya nggak tahu lah Pak. Nah makanya jangan suka kepo orang. Diamin aja. Kalau ada orang cerita rumah tangga, entah BA ataupun langsung cerita keluarga, nggak usah dengarin. Kalau ada orang menceritakan ibunya, bapaknya, anaknya, nggak usah. Ada orang tua menceritakan anaknya, ya Allah, ya kamu tahu sendirilah anak-anak saya ini gak ada yang ngurusin saya. Terima kasih ya Bu, Ibu ngasih saya ini, terima kasih banget. Daripada anak-anak saya gak ada kerjaan gini, gak ada yang ngurusin. Kamu langsung sebarkan mulut di luar. Langsung kemudian ibu yang ngasih sekali ini tadi, oh langsung, ya Allah kasihan banget itu orang tua diterlantarkan sama anaknya. Bu, ibu sudah berapa kali ngasih ke orang tua saya? Ya baru satu kali. Ibu baru satu kali ngasih, mulutnya sudah kesana kemari. Dari dulu yang santunin orang tua siapa kalau bukan saya? Saya ngasih makan tiap hari. Saya ngasih bantuan ke orang tua saya tiap hari. Cuma orang tua saya memang gak berterima kasih, tapi saya gak mau ceritakan aibnya orang tua saya, karena itu aib saya juga. Tidak apa-apa. Ibu baru satu kali. Kalau ibu mau seperti itu tiap hari dong kasih sana, tiap hari kasih makan sana, tiap hari kasih makan orang tua saya sana, biar saya enak. Baru ngasih satu kali mulutnya udah kesana kemari. Saya tadi baru kasih ke rumah ibu itu, saya ngasih masakan, ibunya itu cerita sampai nangis semua. Apa yang diceritakan anaknya, kasihan anak saya itu gak ada yang perhatian. Ya Allah Bu, baru ngantarin sayur sop gak ada ayamnya di sana. Sayur sopnya kikil ayamnya aja udah diambil, apalagi dagingnya, tinggal wortel sama kentangnya. Itu aja ceritanya udah kesana kemari. Damai min husni Islam. Apa gunanya kamu ceritakan? 3 kan? Baik, adzan dulu barakallahu fikum. Adzan baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Eid di dalam Syarah Arba'in Nawawi, qala wa ruwiya 'anil Hasan qala min 'alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abd. Diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa di antara tanda bahwasanya Allah telah berpaling dari Anda, an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni, kalau Anda sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaat dari sisi dunia maupun dari sisi agama.
Wa qala Abu Dawud usulus sunan fi kullin min arba'ati ahadits wa dzakara min hadzal hadits. Perhatikan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara tanda bahwasanya Allah berpaling dari Anda itu kalau kita sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Memang kita perlu hiburan, tetapi hiburan berarti perlu olahraga, perlu vitamin, perlu bersantai, perlu bercanda. Tetapi ketika hal-hal yang tidak ada manfaatnya juga. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini, mafhumul hadis anna man lam yatruk ma la ya'ni fa innahu musii'un fi islami, bahwa orang yang tidak meninggalkan yang tidak bermanfaat maka orang itu berarti akan mencoreng keislamannya sendiri. Wa dzalika syamilun fil aqwal wal af'al al-manhi anha nahiya tahrim atau nahiya karahah, dan ini mencakup larangan perbuatan ataupun ucapan yang haram maupun yang makruh. Islam Masya Allah, mungkin ilmu kamu baik, hafalannya Masya Allah, tapi akhirnya tercoreng nama baiknya karena terlalu memaksakan diri, terlalu memaksakan untuk hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya sederhana para ulama itu. Imam Malik pernah didatangi, ditantang debat. Kata Imam Malik, tanya kepada orang ini, kalau kamu kalah, kata orang ini, kalau saya menang ya berarti kamu ikuti saya. Kata Imam Malik, kalau saya menang, kalau kamu yang menang ya saya ikut kamu. Kata Imam Malik, terus kalau datang orang ketiga dan debat dengan kita dan kita dua-duanya kalah, kita ikut dia lagi. Kata Imam Malik rahimahullah, idhab ila syakin mithlik amma ana fa'ala yaqinin li. Kata Imam Malik, kamu pergi sana, pergi cari orang yang ragu seperti kamu aja debat. Kalau saya di atas keyakinan dalam menjalankan agama. Kenapa barakallahu fikum? Rasulullah mengatakan, ana dhaminun bi baitin fil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Saya menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun berada di pihak yang benar. Dia berada di pihak yang benar, tapi tidak mau debat. Ngapain saya debat? Tidak ada gunanya. Sudah gitu yang debat apa? Yang debat sama-sama katanya Ustaz, katanya tidak ada gunanya. Udah, tidak usah. Lo nanti hilang kepercayaan kepada antum Ustaz bagaimana? Gak usah percaya kepada saya juga, saya gak butuh orang percaya kok. Saya menjamin, kata Rasulullah, jaminan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia berada di pihak yang benar. Agama kita bukan untuk kita perdebatkan. Agama kita bukan untuk kita barakallahu fikum jadikan perselisihan. Agama kita untuk kita amalkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah terlalu bersibuk mencari masalah-masalah khilafiyat. Sampai kadang-kadang barakallahu fikum di masyarakat dibesar-besarkan masalah kunut subuh, kunut madhab ini, madhab itu, madhab ini, madhab itu. Terus maunya apa habis itu? Urus ini tuh yang nggak sholat masih banyak. Sama-sama orang masjid berantem gara-gara kunut subuh. Yang tertawa preman yang nggak sholat. Kata preman apa? Makanya nggak usah sholat mas, biar nggak ribut kunut. Mending kayak aku ini nggak ada khilaf, katanya saya kafir. Kalau saya itu nggak ada khilaf mas, itu yang sholat tuh kunut tuh ribut mulu itu. Ya Allah, dia sampai mengatakan begini Ustaz, bahwa kunut itu adalah sunnah muakkadah, dan kalau nggak kunut berarti harus sujud sahwi. Sampai mengatakan begitu. Iya, siapa yang mengatakan? Ustaz, bukan Ustaz. Yang mengatakan begitu Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya. Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi begitu. Imam Nawawi mengatakan bahwa kunut subuh adalah sunnah apa? Muakkadah, dan sujud sahwi kalau meninggalkannya. Terus mau apa? Mau debat? Nggak usah debat. Nggak usah debat. Kenapa? Dalilnya
hadis Anas bin Malik, mazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa dunya. Rasulullah terus senantiasa turun subuh sampai meninggal. Hadis lemah menurut para ulama, tapi menurut Imam Nawawi hadisnya apa? Sahih. Maka beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita debat sekarang terus apa? Akhirnya apa? Saya gak mau sholat di masjid itu. Kenapa saya sholat di rumah? Subuh saya sholat di rumah, Mas, karena imamnya qunut subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai segitunya. Ini berarti kamu belajar untuk apa? Jangan-jangan kita jangan sholat subuh di situ, Mas. Gak boleh, mending kita jamaah aja di rumah. Kenapa? Imamnya qunut subuh. Ya Allah, itu namanya menghadapi kebodohan dengan kebodohan. Imam Ahmad sendiri yang mengatakan tidak ada qunut subuh. Beliau ditanya, kalau saya sholat di belakang orang qunut gimana? Qunut. Amin kan? Itu kan doa. Jadi cobalah kita perhatikan, barakallahu fikum ya. Jadi di antara para ulama kita mazhab-mazhab ini tadi, pernah nggak kemudian Imam Syafi'i memaksakan Imam Ahmad yang tidak semazhab dengan Imam Ahmad keluar dari majelisnya? Kan nggak ada. Jadi kayak para nabi gitu. Nabi Musa tidak pernah membenci Nabi Muhammad. Nabi Isa tidak pernah membenci Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kenapa kok umatnya begitu benci kepada Nabi Muhammad? Kenapa umatnya salah? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka bersaudara, nggak pernah saling menjatuhkan, bahkan saling memuji. Tapi kenapa giliran pengikutnya kok begitu fanatik ada? Maka kita jangan jadi orang bodoh seperti itu, udah nggak apa-apa, udah. Dan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tinggalkan hal-hal yang bakal membuat hati kamu itu kacau, yang membuat hati kamu itu akhirnya nggak semangat ibadah, nggak semangat ta'lim. Jauh. Apa itu yang tidak membuat kamu tidak semangat ta'lim? Perdebatan. Jauh. Nggak akan ada baiknya. Nggak akan ada baiknya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tinggalkan hal-hal yang membuat kamu hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi kalau itu justru membuat kamu nggak semangat ta'lim. Ini kaidah ini ya ikhwan. Sudah dua kaidah ini. Yang pertama tadi apa? Tinggalkan yang kamu ragukan. Yang kedua apa? Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ketika ada yang cerita kepada kamu, ketika ada yang tanya kepada kamu tentang ada manfaatnya enggak ini ya? Kadang-kadang orang ngopi satu porsi mendoan, tambah lagi porsi mendoan, ngopi sambil merumpi. Kopinya kopi cap gosip. Yang diceritakan siapa? Yang diceritakan kalau nggak ustaz, ikhwan, kalau nggak ikhwan istrinya ikhwan, kalau nggak jangan ikhwan. Apa gunanya setelah itu? Ada gunanya enggak? Enggak ada. Justru apa? Ngerundel kita di dalam hati. Justru ganjal kita di dalam hati. Maka sekali lagi barakallahu fikum, hadis ini ya ikhwan membentuk kepribadian kita. Apa itu? Untuk menjadi kepribadian yang tenang. Supaya tidak tergesa-gesa komen kalau ada apa-apa. Tenang. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ada orang datang curhat kepada kamu, ibu-ibu misalnya dicurhatin istri tetangga, curhat, dengarkan aja. Ada karakter orang yang pokoknya yang penting dia curhat. Ada solusi, pokoknya kalau dia nggak cerita jadi penyakit soalnya. Dengarin aja. Ini orang kalau nggak cerita ini jadi penyakit ini. Ini orang kalau saya nggak dengarin ceritanya, besok panggil tukang kue kerik ini paling ini. Udah dengarin aja. Dengarin cerita terus begini. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Kenapa? Kamu mikir siapa? Ini orang cerita ke saya apa gunanya ya? Coba kalau dia nggak datang tadi saya bikin dagangan sudah banyak dapat. Jadi itu hati-hati. Ini kaidah barakallahu fikum ya ikhwan. Coba kita itu berpikir. Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu yanbaghi lil insan an yad'a ma la ya'ni la fi umuri dinihi wala dunya. Kita berpikir
Pada saat ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita berpikir, ini manfaatnya apa ya? Karena apa ya, waktu kita ini adalah modal utama kita. Kita berpikir manfaatnya apa ya? Kalau manfaat dari sisi agama, kayaknya sih gak ada. Dari sisi dunia, dapat duit, dapat uang, saya kerjakan. Tapi kalau dua-duanya gak ada, apalagi kalau sampai akhirnya membuat hati kita galau, kacau, gusar, dendam kepada orang, maka itu berarti udah penyakit. Udah penyakit. Antum bermajelis, antum didatangi orang, kemudian cerita, yang diceritakan siapa? Orang lain. Tinggalkan itu orang. Pernah ada orang datang ke Umar bin Abdul Aziz, cerita, ya Amirul Mukminin, antum mungkin belum tahu fulan itu orangnya begini di belakang anda. Karena ada orang tipenya orang seperti itu. Antum ta'lim sama siapa? Ustadz fulan. Iya, saya itu kasihan loh. Antum kalau ta'lim sama dia saya kasihan loh. Antum nanti begini. Datang orang seperti ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Awma wajada syaitan baridan ghairak. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai fulan, apa sudah gak ada lagi posnya setan selain kamu? Orang seperti itu kantor posnya setan. Tugasnya kantor pos itu apa? Ngantarin surat ke sana kemari. Itu kalau dulu pakai sepeda. Sekarang kan sudah banyak. Kerjanya kantor pos ngantarin surat. Ini orang ngantarin setan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz apa? Awama wajada syaitan baridan ghairak. Apa sudah tidak ada lagi posnya setan selain kamu, wahai fulan? Datang ke rumah saya jauh-jauh hanya untuk membicarakan aibnya orang. Apa kamu sudah manusia yang sempurna? Itu baru benar. Jangan dibikinin teh, dikasih jajan, diam, begitu ketemu orang yang diceritain, afwan ya Ustaz. Kenapa? Tadi itu saya nggak tahu loh, tadi ada fulan datang ke rumah saya, terus ngapain? Dia cerita menjelek-jelekan antum begini begitu. Saya mau usir nggak enak, saya mau bantah nggak enak, saya mau ini turun, gimana lagi saya? Loh, semestinya kamu itu berarti juga pengadu domba akhirnya kan? Berarti kamu juga akhirnya pengadu domba. Yang tadinya saya nggak tahu kalau orang itu begitu ke saya jadi tahu, saya jadi dongkol gara-gara siapa? Gara-gara Anda. Dan makanya semestinya apa berarti? Semestinya begitu dia datang membuka pembicaraan tentang seseorang, tentang fulan, antum kesini tujuannya apa? Mau bawa duit, mau deposit atau mau apa? Kalau tujuannya cuma deposit, fitnah, maaf, assalamualaikum, udah keluar aja dari sini. Saya belajar agama untuk ibadah, mas. Saya ta'lim untuk beramal, mas. Saya ta'lim untuk menenangkan hati saya nggak mau debat. Saya nggak mau debat. Ada yang lebih alim dari kamu, mas. Itu baru benar. Ada yang lebih alim, ada yang lebih pinter, dan mereka menghargai fulan yang kamu jatuhkan, fulan yang kamu. Kenapa kamu sendiri kalau bukan karena hasad? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa'lam anna man nama alaik, anna man nama lak nama alaik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketahuilah bahwasanya kalau orang biasanya di depan kamu menceritakan kejelekan orang lain, biasanya orang itu di belakang kamu yang diceritakan. Dan itu nyata memang. Am anna man nama lak nama alaik. Kata beliau rahimahullah, biasanya kalau orang itu di depan kamu menceritakan kejelekan orang lain, maka di belakang kamu dia akan menceritakan apa? Kamu. Paling tidak apa? Respon kamu dia akan ceritakan ke orang lain. Tadi saya datang kepada fulan. Terus responnya gimana? Ya dingin aja. Oh, memang dia sudah terfitnah itu berarti. Oh, memang dia sudah terbawa. Nah, coba lihat. Man nama lak nama alaik. Kalau ada orang di depan kamu menceritakan kejelekan orang lain, jangan bangga, jangan pasang telinga. Kenapa? Di belakang kamu yang dijelekkan. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni.
Termasuk sempurna dan baiknya keislamanmu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanya dulu kepada orang itu, ini manfaatnya apa kita bicarakan ini mas? Ya manfaatnya saya khawatir aja antum sesat, antum sudah yakin di atas petunjuk. Ya saya sendiri belum yakin. Kalau belum yakin sudah sana sholat istiqomah saja. Suruh sholat, bukan didengarin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Tinggalkan. Min husni islamil mar'i, dan ini sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan faidah. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau yang tidak bermanfaat itu menyangkut kehormatan orang, menyangkut rumah tangga orang, menyangkut keluarga orang. Jangan pernah gampang terpengaruh dengan siapapun. Seorang itu adalah harus memiliki apa? Kepribadian. Seorang muslim adalah seorang yang sejati, adalah yang bisa memiliki kepribadian, yang bisa membawa diri sendiri, yang tidak gampang terpengaruh, yang tidak gampang percaya, yang tidak gampang terbawa dengan fitnah apapun. Tegar dia, punya prinsip dia, punya pendirian dia, gak gampang. Dan mencari orang yang seperti itu, sudah kemarin kita lewati hadisnya, bahwa mukmin itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW pohon kurma, tegar, kokoh, tidak gampang terbawa, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terfitnah. Nah, dan juga dari sisi lain, dia selalu memberikan manfaat dimanapun berada, kapanpun dia berada. Itulah kurma. Dan itulah semestinya kita yang kita kerjakan barakallahu fikum. Makanya sebenarnya cukup ya kalau kita mau membentuk kepribadian kita dan kita benar-benar paham, hafal Arba'in Nawawi kemudian kita amalkan, itu sudah sangat membentuk kepribadian kita. Apalagi kemudian kalau kita tambah dengan menghafal Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, subhanallah, ilmu yang di dalam, kemudian itu tentunya setelah Al-Quran kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kemudian kita hadis kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Masya Allah, itu akan tenang. Itu akan tenang. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, sekali lagi camkan hadis ini baik-baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kamu mendengarkan dari istrimu cerita tentang orang lain begini-begini, gak ada manfaat, dengarin aja. Kadang-kadang istri ngamuk, kok dari tadi gak nanggapin sih aku cerita? Mau nanggapin juga gak ada gunanya. Kalau gak ada gunanya, kalau terserah, gak ada gunanya. Mau ngambek, mau ngamuk, mau apa, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Paling tidak barakallahu fikum, laki-laki harus lebih bisa apa? Mengendalikan lesannya daripada wanita. Paling tidak dia harus bisa mengarahkan, karena pada hakikatnya kepribadian kita adalah kita sendiri yang menentukan. Ada suatu kisah barakallahu fikum, kisah Abdul Qais. Mereka ini rombongan dengan kaumnya datang menemui Rasulullah SAW. Rombongan dengan kaumnya datang ke Madinah. Sesampainya mereka di Madinah, mereka bergegas turun dari kendaraan mereka, langsung buru-buru masuk masjid karena rindunya sudah tidak tahan lagi, rindu dengan Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah. Tapi apa? Bablasan kendaraan mereka tinggalkan begitu saja. Nah kalau pergi gimana? Kalau hilang gimana? Gak ada STNK, gak ada BPKB lagi. BPKB onta sama ini keledai. Ditinggal begitu aja. Sementara barakallahu fikum, ketua rombongannya ini Abdul Qais, dia mengikat kendaraan rombongan satu-satu, diikat. Subhanallah, diikat kendaraan kaumnya ini satu-satu, jangan sampai lari. Dia berpikir apa? Ini kalau saya tahu kalian itu sudah ingin ketemu Rasulullah, tapi jangan begitu juga. Nah kalau kalian setelah ketemu Rasulullah, untamu sudah hilang, pulang naik apa? Dengan tenang dia,
Subhanallah. Setelah dia menggantinya, mengikat kendaraan kaumnya satu persatu, dia kemudian membasuh tubuhnya dengan air, kemudian ganti gamisnya pakai wangian karena mau ketemu Rasulullah. Kemudian ketemulah dia Rasulullah di masjid, ngobrol. Setelah itu kemudian Rasulullah menawarkan kepada mereka Islam, mereka masuk Islam. Kemudian kata Rasulullah, kalian mau baiat masuk Islam untuk kalian sendiri atau untuk kaum kalian juga? Mereka semua mengatakan apa? Kami berani baiat masuk Islam ya Rasulullah untuk kami dan kaum kami. Sementara ketua rombongan Abdul Qais, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau untuk kami memang tujuan kami datang kemari untuk masuk Islam. Tapi untuk kaum kami tidak berani mewakili ya Rasulullah karena belum ada perjanjian. Maka Rasulullah SAW memujinya, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, al-ilm wal anam. Kata Rasulullah SAW, ada dua karakter, dua akhlak yang ada pada kamu yang sangat terpuji dan sangat dicintai oleh Allah. Al-hilm, lembut, wal anam, hati-hati. Itu dua akhlak dipuji oleh Rasulullah SAW karena dua akhlak ini mempunyai karakter lemah lembut, tetapi juga memiliki karakter apa? Wal ana, hati-hati, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terbawa. Nah, jadi pintar melihat kondisi, melihat situasi. Barakallahu fiik. Min husni Islam ma dzakara ma la ya'ni. Semenjak kita hafal hadis ini dari Arba'in Nawawi, kemudian dak mayaribu ila mayaribu, itu dijadikan pegangan kiri dan kanan terus, sudah seimbang dah pokoknya. Seimbang pokoknya udah. Ada curhatan orang, ada ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang enggak ada manfaat, yang kita tidak ketahui. Itu bukan urusan saya. Kadang-kadang sebelum taklim ada orang telepon, Ustaz, besok kan ada jadwal antum di sini ya. Iya, insyaallah. Iya, biasa jadwal. Tolonglah Ustaz bahas masalah ini. Besok orangnya biasa datang taklim. Ya mau taklim saya, kenapa kamu ngajarin? Kadang-kadang orangnya sudah, oh ini Ustaz ini mesti bahas ini. Ustaz ini saya udah telepon mesti bahas ini. Begitu datang kecewa, kok nggak ada. Ustaz tolonglah besok bahas masalah istri soleha begini begitu Ustaz. Oh gitu ya. Langsung diajak istrinya ke taklim. Ustaznya dalam hati, bahas apa? Saya sendiri juga istriku sama dengan istrimu kok. Kadang-kadang begitu. Jadi cara apa? Akhirnya apa? Ustadznya sebelum taklim sudah mau digiring kepada satu apa? Opini, satu masalah. Nah, pulang-pulang ke rumah apa? Kamu dengar nggak tadi taklimnya Ustaz? Ngomong ke istrinya, kamu masih belum tobat juga? Sudah dengarin taklimnya Ustaz tadi belum tobat juga? Kata istrinya, selama saya masih jadi istrimu saya nggak mau tobat gitu. Karena kamu yang telepon Ustaznya kan. Nggak boleh seperti itu. Biarkan. Kadang-kadang orang terbawa perasaan, Ustaznya terbawa perasaan. Jadi gimana nanti orangnya tersinggung, terserah, mau tersinggung, mau tersungi. Oh saya yang taklim kok kamu yang ngatur. Kalau artis boleh nggak minta lagu nyawar berapa gitu, bisa kan? Hah? Artis itu boleh. Pedadut, saya minta lagu ini, nyawar berapa? Nih, ya boleh lagu, satu lagu itu kalau artis. Ini Ustaz mintanya kayak artis. Ustaz saya minta lagu tentang keluarga Ustaz, nyawar berapa loh? Enggak ada. Taklim itu barakallahu fikum berjalan. Gak ada taklim pesanan, jangan taklim pesanan. Kadang-kadang seperti itu, minta dibahas ini, minta dibahas itu, minta di ini, minta di itu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu datang sudah capek-capek, istrinya diajak, dicapek, begitu taklim, begitu atau kalau ustadznya begitu bahas masalah itu, ini ikhwannya udah ngelirik ke, mudah-mudahan sadar itu orang, mudah-mudahan tobat orang, mudah-mudahan dapat hidayah itu orang. Kayak sendirinya paling sempurna, gak ada gunanya. Tidak mayar ibu. In husni islamil mar'i tarku ma layani. Ta'lim barakallahu fikum bukan untuk sibuk menyinggung orang, melainkan untuk memperbaiki barakallahu fikum, untuk memperbaiki kita dan memperbaiki orang lain. Seperti yang tadi kita sampaikan dari tafsir surat Al-Asr. Dari tafsir surat Al-Asr barakallahu fikum. Ada pertanyaan ya kawan? Fadhal. Kalau sholat sudah mau sujud, sudah mau rukuk, tapi Fatihahnya lupa apa saya sudah baca apa belum, jadinya boleh tutat. Yang kedua, sholat isya batasnya jam berapa Kak? Tadi mau apa? Baca Al-Fatihah lupa? Iya. Terus? Yang kedua, batasnya sholat isya jam berapa? Iya. Yang pertama barakallahu fikum. Ya saya sekedar meluruskan aja ya. Kalau manggil ustaz jangan manggil tak. Kurang bagus kan? Ustaz gitu aja. Karena waktu di kuliah gak pernah kita manggil dosen dos. Tidak corona. Gak apa-apa, santai aja. Ini biar bukan hanya bapak, banyak kok biasa ini. Makanya saya kalau paling benci kalau di WA itu ada yang WA tat, gak saya jawab. Tat memang, panggil aja nama saya kalau gak memanggil ustaz. Tat. Anda pernah gak kuliah manggil dos? Budos, Pak Dos, gak bakal dikasih nilai sama dosen. Dan kalau ustaz tak, nanti kira kalau nggak takus, kalau nggak takus, Masya Allah. Ini kedatangan masuk apa namanya, masukkan aja, jangan apa namanya, panggil dengan sempurna. Di sekolah manggil Pak Guru, kan nggak ada gitu. Pak Guru sopan kan, Pak Guru, nggak ada Pak Guru atau Paru. Jadi kita membiasakan. Karena apa ya kawan, barakallahu fikum, ustaz sama juga kiai kan. Kalau kiai mungkin bisa, orang mungkin paki, tapi kayaknya nggak juga kiai. Jadi begitulah, perbiasakan, karena itu adalah menghormati. Kita menghormati, kalau menghormati. Baik, ada pun pertanyaannya. Jadi gak apa-apa Pak, santai aja. Ini mengingatkan semua kok. Bukannya Bapak kok, saya juga sering di WA kayak gitu. Makanya saya gak pernah jawab kalau kayak gitu. Nah, saya paling antum tanya sama Ustadz apa tat, cari aja tatnya di mana. Ya Pak, masalah tadi kalau sudah mau ruku ya, sudah mau ruku terus lupa Fatihah. baca Al-Fatihah barakallahu fikum. Harinya saya bacanya lagi tak punya minta. Yang pertama, kalau memang itu adalah kalau sudah mau rukuk kemudian lupa membaca Al-Fatihah, itu yang pertama barakallahu fikum ya ikhwan, berarti kelalaian yang sangat luar biasa. Karena Al-Fatihah itu kan durasinya lumayan lama. Alhamdulillah lumayan lama kan. Berarti kalau kita sampai lupa apakah kita sudah membaca Al-Fatihah atau tidak, itu jelas apa namanya, kelalaian yang sangat luar biasa. Kelalaian yang sangat luar biasa. Kalau mungkin kita bangkit dari sujud dan kita dari ruku yang semestinya sami Allahu liman hamidah, kemudian kita lupa, kita bilang Allahu Akbar, itu wajar karena spontan. Tapi ini Al-Fatihah kita berdiri agak lama, maka itu berarti bisa dipastikan bahwa itu adalah suatu kelalaian yang sangat luar biasa. Maka jangan dibiarkan, harus dilawan, karena ini adalah suatu kelalaian yang sangat luar biasa. Sekali lagi jangan diabaikan, tapi harus dilawan. Kalau memang itu suatu mungkin terjadi, maka ya baca Al-Fatihah. Karena Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu kalau memang terjadi, tapi yang jelas dilawan. Nah, kemudian yang kedua apa tadi?
Sholat isya batasnya jam berapa? Sholat isya itu batasnya barakallahu fikum ada dua. Ada waktu yang ikhtiyari, ada waktu yang daruri. Waktu yang ikhtiyari yakni waktu yang pilihan, artinya boleh menunda kalau memang ada alasan tertentu sampai tengah malam. Kalau mungkin jam 12 tengah malam ya berarti jam 12, atau jam setengah 12 ya berarti setengah 12. Karena tengah malam itu gak mesti jam 12. Ada waktu ittirari, waktu darurat. Artinya waktu darurat itu dikerjakan karena terpaksa, bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena ketiduran. Waktu ittirari, bangunnya jam 3 malam, bangunnya jam 4 malam, setengah 4 malam, maka itu masih boleh sholat isya, masih boleh sholat isya dan belum qadha dia, masih boleh sholat isya dan belum qadha, masih dalam waktunya. Nah, jadi itu dua waktu barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Enggak ada lagi. Ibu-ibu biasanya ada tulisan, kalau ada tulisan nggak apa-apa biasanya. Hah? Baik, alhamdulillah. Tidak ada ya? Baik, barakallahu fikum. Kalau nggak ada, kita tutup majelis kita di sini. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.